apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersunu Arif, dari Forum News Network. Ini akhir pekan dan libur panjang, dan tentu saja pada umat Islam yang hari ini merayakan Hari Raya Maulid atau Hari Lahir Nabi Muhammad SAW, saya ucapkan untuk selamat merayakan Hari Maulid Nabi 1442 Hijriah. Saya ngajak Anda bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Halo Bung Rocky, libur panjang nih. Ya, selamat Maulidan. Iya, ini biasanya ramai nih di beberapa daerah. Kalau Maulid ini ramai sekali. Tentu saja kita mesti tetap jaga protokol COVID karena ini banyak orang yang libur panjang, banyak pulang berlibur dan juga mudik katanya begitu. Oke, di luar ya kesempatan untuk melegakan kembali batin karena tersiksa oleh politik. Ini hari libur keagamaan sekaligus kegembiraan umat dan persaudaraan antar tetangga. Tetap jaga protokol kesehatan. Iya, Bung Rocky, tapi kita lupakan libur panjang karena banyak orang juga kemudian memilih bertahan di rumah gitu untuk menghindari penyebaran COVID. Nah, kita kembali ke isu politik, tapi saya kira mungkin saya ngomong Anda yang santai tapi cukup serius gitu. Ini belum lama ini cukup ramai juga. Oke. Ya, ini ada wakil sekjen Golkar namanya Leo Nababan. Usulannya menurut saya cukup unik. Dia mengusulkan tahun 2004 nanti itu Airlangga Hartarto yang diusung menjadi capres. Ini sih usulan normal ya partai. Tapi yang menarik cawapresnya yang diusulkan. Ini Jokowi yang diusulkan. Ini menurut Anda ini serius atau bercanda ini, atau bercanda tapi serius ini Bung Rocky? Jangan-jangan sebetulnya Pak Jokowi yang menginginkan itu lalu pakai nama Golkar. Oh gitu. Leo Nababan. Ya. Tapi kalaupun dia sebagai usulan, saya kira itu usulan yang memikat, bukan menarik ya. Karena orang berpikir bagaimana kita menyaksikan politik dan seolah-olah kita kehabisan stok pemimpin. Kan itu pesannya kan. Ya. Kalau Airlangga jadi presiden ya oke, itu bagian dalam kompetisi elektoral. Tapi kalau Pak Jokowi turun jadi wakil presiden, nah itu artinya kita kehilangan stok kaderisasi politik. Ya. Tapi saya anggap bahwa usulan dari Golkar via Leo Nababan ya namanya, itu kurang lengkap itu. Mestinya sekaligus diusulkan Airlangga jadi presiden, lalu Pak Jokowi jadi wakil presiden, itu berarti Golkar tidak punya ketua. Maka saya tambahkan aja, supaya Pak Airlangga begitu jadi presiden, Golkar yang dia tinggalkan kursinya diganti sama Ibu Mega. Nah, itu baru menarik itu. Nanti Ibu Mega kehilangan kursi PDIP. Nah, maka ada stoknya yaitu Pak Ma'ruf Amin. Sebagai mantan wakil presiden, sebaiknya jadi ketua PDIP. Jadi terjadilah sirkulasi elit sebetulnya. Itu teori yang dulu diterangkan oleh Gaetano Mosca, oleh Wright Mills. Jadi terlihat begitu, politik hanya ingin dikuasai oleh sejumlah kecil elit. Nggak ada soal kalau kita anggap ini sebagai politainment, sebagai nah, memang usulan sebagai hiburan politik aja. Ya. Tapi cukup serius ya karena kemudian Leo Nababan mengusulkan setelah itu nanti Presiden Jokowi bisa kembali lagi menjadi calon presiden sampai tahun 2045 karena mengawal proses pembangunan di Indonesia, begitu usulan lengkapnya dari Leo Nababan. Ya lengkap itu, dan sebetulnya kalau ada teknologi yang bisa membangkitkan para politisi zaman dulu, bisa juga nanti 2024 itu Gajah Mada, ikut kompetisi Raden Wijaya, Tunggul Ametung, segala macam. Supaya tersambung warisan politik. Walaupun sifatnya dinastik, tetapi itulah yang namanya hiburan politik ketika Indonesia mengalami jalan buntu. Ya, tadi karena diolok-olok oleh dunia. Tadinya saya berpikir usulan Leo Nababan ini sudah betul-betul out of the box, tapi tiba-tiba Anda punya usulan yang jauh lebih out of the box lagi dibandingkan Leo Nababan.
sempurna pengendalian politik, sempurna kebingungan rakyat, dan akhirnya tidak tertahan lagi perubahan di luar sistem parlementer, di luar sistem presidensial. Itu namanya perubahan out of the office itu. Artinya makar, demo. Oke. Nah, tapi pola yang sebenarnya apa yang diusulkan oleh Leo Nababan ini kalau kita lihat khasanah politik dunia nggak baru. Itu terjadi di Rusia, Bung Rocky. Kan ingat kita bagaimana pertukaran posisi antara Putin dengan Medvedev. Dan kemudian sekarang Putin berkuasa terus. Atau kalau sebenarnya ada juga cara, kalau di Cina itu Jinping misalnya, sekarang tiba-tiba dia mengubah statuta partainya, partai komunis, dan kemudian dia menjadi presiden seumur hidup. Saya kira Rusia itu bukan contoh yang unik, karena Indonesia lakukan hal yang sama. Walaupun di tingkat kabupaten, di tingkat wali kota, kan ada wali kota yang turun jadi wakil, terus nanti dia naik lagi, ada wali kota yang digantikan oleh istrinya, nanti wali kota incumbent-nya turun jadi caleg di kabupaten lain atau di kota lain. Jadi tukar tambah di antara elit sebetulnya dalam upaya untuk menghalangi perubahan politik. Nah, kita melihat gejala ini, semacam kebingungan orang untuk menyaksikan apa sebetulnya yang disebut dengan demokrasi yang real. Jadi demokrasi yang dihasilkan semata-mata untuk menertibkan atau mengatur ulang jual beli proyek, jual beli janji. Kan semua ini dimaksudkan supaya janji terhadap oligarki tidak berubah. Kan kalau terjadi perubahan drastis ya investasi oligarki hilang. Juga untuk mengamankan Omnibus Law, mengamankan Undang Minerba. Jadi di belakang layar sebetulnya ada tukar tambah politik untuk menjamin pihak ketiga, yaitu investor politiknya. Jadi orang-orang yang saling tukar tambah sebenarnya boneka dari boneka aja. Itu sebetulnya yang sedang dipertontonkan oleh elit. Ya. Nah, kalau Anda ngomong boneka dalam boneka ini kan kita jadi kita Rusia ya. Untuk Rusia kan? Ya. Matruska politik begitu ya. Boneka di Rusia itu kan ada boneka dalam boneka gitu. Iya, matruska itu. Jadi dulu itu menggambarkan keadaan di istana yang sekarang itu jadi souvenir. Kalau kita naik gunung di Rusia, kita dapat souvenir matruska itu. Dan diingatkan bahwa ini sebetulnya udah berubah ya. Tapi di Indonesia dibikin matruska yang baru di dalam bentuk diselundupkan melalui undang-undang tuh. Dan itu yang dikritik sebetulnya oleh LBH, oleh Pusako, oleh Pusat Anti Korupsi UGM. Jadi yang kita hadapi sekarang adalah persembunyian di dalam matruska. Seseorang bersembunyi karena dilindungi oleh sialnya sebetulnya itu boneka perempuan. Jadi boneka kecil disembunyikan pada boneka yang gedean dikit, boneka gede disembunyiin pada boneka yang sangat besar tuh. Dan ini keadaan mutakhir dari Indonesia juga begitu tuh. Boneka bersembunyi pada boneka, lalu sama-sama dijadikan sebagai souvenir politik. Nah, yang Anda tadi sebutkan itu sebenarnya pernah terjadi itu di Surabaya. Pada waktu Risma pertama kali menjadi wali kota Surabaya. Kan pada waktu itu yang wakilnya menjadi wakil adalah Bambang Deha. Bambang Deha itu wali kota sebelumnya, kan itu pernah terjadi, Bung Rocky. Dan gagal gitu ya, skenarionya menggantikan bahwa kemudian Risma turun di tengah jalan, Deha naik lagi, ternyata gagal. Dan kemudian Risma terus sampai 2 periode gitu. Nah, apakah kemudian skenario ini kalau di tingkat nasional menurut Anda bisa jauh lebih mulus, bisa dilakukan? Bisa. Kan ini orkestrasi yang diatur dengan satu nada aja kan, jadi kuncinya sama itu, sehingga siapapun yang mainkan string nadanya sama, yang megang tamborin nadanya sama, trompet. Jadi terlihat bahwa politik kita diorkestrasi oleh satu nada aja, dan itu sebetulnya monoton. Nah, di dalam ilmu politik kalau istilah monoton artinya monolitik.
Jadi pengendalian monolitik ini yang dulu pernah diingatkan oleh Thomas Hobbes dalam buku Leviathan, yang menganggap bahwa itu ada makhluk besar yang ingin menutup seluruh mulut politik bangsa. Kemudian dianggap sebagai kekuasaan yang absolut. Nah itu saya kira bagian yang mesti kita ajarkan pada publik. Karena partai politik, elit politik udah nggak mau ngajarin soal-soal begituan lagi. Jadi forum semacam FNN, talk show, mesti berupaya untuk menghadirkan diskursus alternatif, yaitu etika politik. Nah sialnya kalau etika politik juga nggak berhasil, maka jadi sah yang disebut sebagai, hari-hari ini disebut sebagai pembangkangan sipil. Civil disobedience adalah konsekuensi dari pengendalian monolitik itu. Jadi jangan salahkan kalau mulai orang bicara tentang civil disobedience, karena memang ditutup politik itu melalui politik matruska tadi. Oke, nah kan selama ini soal oligarki itu buat publik mungkin rada asing gitu. Tapi sekarang kan bentuknya itu mulai bisa dirasakan gitu ya. Kita kalau melihat bagaimana apa yang terjadi di Solo, upaya menjadikan Gibran sebagai calon tunggal. Kemudian juga di Medan, Bobi yang mau coba dijadikan calon tunggal, tapi dua-duanya tidak berhasil. Tapi Solo, meskipun Solo saya kira relatif berhasil. Itu meskipun ada calon lain, ya itu hanya aksesoris. Tapi yang menarik juga anaknya Mensekap, Pramono Anung, dia maju sebagai calon tunggal gitu. Jadi hampir dipastikan juga banyak sekali anak-anak pejabat tinggi yang akan menjadi wali kota dan menjadi penguasa di daerah-daerah nih, Bung Rocky. Saya kira itu yang dikritik orang sebetulnya dan disalahpahamkan sebagai dinasti. Saya nggak ada soal dengan dinasti itu. Karena dinasti itu adalah hal yang lumrah dalam politik. Ketika pewarisan kekuasaan itu mencari jalan lain selain jalan publik pakai jalan dinasti. Tetapi yang kita kritik sebetulnya adalah dinasti yang dioperasikan ketika kekuasaan masih memegang kendali. Kan itu soalnya tuh. Jadi kalau seorang pejabat publik masih punya seluruh fasilitas politik, maka dia pasti akan menggunakan fasilitas itu. Kalau satu hari setelah dia lengser, anaknya mau ikut pilkada atau presiden, silahkan. Karena dianya nggak punya kekuasaan lagi kan. Jadi kita mesti hati-hati menerangkan bahwa apakah Pramono Anung masih pegang kekuasaan, apakah Pak Jokowi masih pegang kekuasaan, apakah Ibu Risma masih pegang kekuasaan, maka terlarang secara etis untuk mewariskan kekuasaan pada keluarganya. Itu soalnya kan. Karena prinsipnya adalah selama seseorang punya kekuasaan, maka kekuasaan itu akan menggoda dia untuk diwariskan tanpa kritik. Itu soalnya. Jadi Pak Pramono, tunggu aja satu hari, atau jangan satu hari lah. 12 jam setelah Anda bukan pejabat lagi, silahkan bermain dengan politik dinasti. Tapi selama kekuasaan itu masih efektif, itu sebetulnya terlarang secara etis. Bukan secara legal ya, tapi secara etis. Nah, kita selalu menganggap kalau nggak ada diatur kan boleh. Iya, tapi aturan etis itu melampaui aturan legal. Atau social norm melampaui legal norms. Ya. Nah, jadi balik lagi ke usulan Leo Nababan tadi, sebenarnya meskipun kelihatannya bercanda dan banyak orang menertawakan, tapi itulah sebenarnya membuka kedok atau membuka situasi sesungguhnya pada politik kita hari-hari ini ya, Bung Rocky. Ya saya kira itu kesimpulan yang benar bahwa kendati diucapkan secara mungkin agak bercanda, tapi itu bawah sadar politik kita begitu. Subconscious kita akhirnya keluar pelan-pelan melalui alam pikiran tidak sadar, melalui bercanda atau melalui sekedar usulan asal-asal, tapi itu real di situ tuh. Dan politik nggak boleh diumpankan pada soal-soal yang subconscious semacam itu. Tapi sekali lagi langsung terbaca bahwa memang ada ambisi Golkar untuk menjadikan Erlangga sebagai presiden. Karena itu Erlangga tentu mulai mempersiapkan kader, mempersiapkan jaringan, mempersiapkan kapital, mempersiapkan undang-undang, termasuk undang-undang Omnibus Law. Inilah persiapan dari beliau, dari Erlangga untuk run sebagai presiden. Sehingga kalau dia jadi presiden, seluruh fasilitas undang-undang itu sudah tersedia. Tinggal dia pakai itu. Undang-undang yang sangat presidential heavy, yang sangat berbasis pada kekuasaan presiden. Jadi kita boleh anggap bahwa memang Erlangga mempersiapkan diri itu. Nah, persiapan itu juga mesti ditandingi dengan persiapan oposisi itu.
Karena dari awal kita melihat bahwa Omnibus Law ini adalah persiapan untuk menjadikan Indonesia makin otoriter dalam ekonomi, dalam politik, dalam pengendalian buruh, segala macam itu. Ya. Jadi kalau Golkar bersiap untuk ambil alih kekuasaan, baik secara natural maupun mungkin juga secara ekstra parlementer, maka adalah hak mahasiswa, hak buruh, hak kontras, hak YLBHI untuk terus-menerus mensosialisasikan. Kan itu semacam inner call kan, panggilan dari hati, panggilan dari batin, atau lebih tepat panggilan dari etika untuk menghalangi arogansi kekuasaan, dan itu sah di dalam sejarah perjuangan politik. Gitu kira-kira. Nah, nanti dibilang makar lagi, Bung Rocky. Makar itu persiapannya harus ada senjata. LBH itu cuma pakai suara. Haris Azhar cuma pakai suara. Asfinawati hanya pakai kekuasaan untuk menghalangi arogansi politik. Di situ kesulitan dari kekuasaan hari ini. Nggak mampu untuk menandingi diskurs, maka kan seluruh persiapan politik harian kan dirapatkan. Pagi-pagi istana udah rapat, nanti siang rapat lagi, nanti malam rapat lagi. Kenapa? Karena perangnya adalah perang wacana, perang di YouTube, perang di talk show, dan istana betul-betul nggak punya peluru cadangan. Bahkan seluruh prajurit istana tumbang hanya oleh 2 kalimat dari Haris Azhar, 2 kalimat dari Asfinawati, 2 kalimat dari Uceng, itu tumbang semua tuh. Nah, di situ publik menyaksikan bahwa politik sebetulnya harus dikendalikan dengan argumentasi. Harus dikendalikan dengan kemampuan mengolah narasi. Nah, istana itu miskin dalam soal narasi. Karena dia miskin, maka dia pamer kekuasaan. Kan itu jadinya tuh. Gitulah. Nah, hasil akhir, skor akhir kita lihat nanti dalam mungkin 1 minggu ke depan. Masih ada konsolidasi buruh, masih ada konsolidasi intelektual, masih ada konsolidasi masyarakat sipil, dan itu pertanda bahwa kekuatan alternatif sedang tumbuh. Kita tinggal memetik buahnya. Oke. Oke, Bung Rocky, jadi walaupun sebenarnya bercanda, tapi jangan terlalu meremehkan ya, karena ini sebenarnya bercanda penjara tapi cukup serius masalahnya ya. Baik, terima kasih Bung Rocky, sampai jumpa lagi. Oke.